Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nurferianto. Di sini saya akan memaparkan artikel saya dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Ditinjau dari Self-Confidence pada Pembelajaran Problem-Based Learning Berbantuan Desmos. Permasalahan abad 21 yang membutuhkan keterampilan yang semakin kompleks berpengaruh pada dunia pendidikan. Kompetensi dan keterampilan yang diperlukan oleh siswa dalam menggapai masa depan pada abad 21 membutuhkan salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah. Pada dunia pendidikan itu sendiri, salah satu mata pelajarannya adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang universal yang memiliki peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan merupakan salah satu ilmu yang menjadi landasan dalam perkembangan teknologi. Menurut NCTM, keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah pemecahan masalah. Sehingga pembelajaran matematika yang menggunakan pemecahan masalah akan membuat siswa menjadi lebih logis, kritis, sistematis, dan terbuka akan hal yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era perkembangan saat ini, pemanfaat teknologi dalam pembelajaran di kelas pada dasarnya berfungsi untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dan komunikatif. Penggunaan teknologi merupakan salah satu indikator guru profesional. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika tidak digunakan sebagai pengganti penggunaan pemahaman konseptual, namun penggunaan teknologi berperan untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa tentang ide matematika yang akan mengembangkan kemampuan intuisi siswa dalam bermatematika. Selain itu, dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan mempunyai rasa percaya diri sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Tujuan pembelajaran matematika itu salah satunya adalah meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri. Percaya diri sangat penting untuk dimiliki oleh siswa, dikarenakan dalam era sekarang siswa tidak hanya dituntut dalam pintar, ilmu pengetahuan, melainkan harus memiliki rasa percaya diri terhadap tantangan yang terus berubah sehingga dapat memberikan dampak positif. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencapai kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan pembelajaran problem-based learning berbantuan Desmos. Diharapkan, siswa dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan rasa percaya dirinya dengan berbantuan teknologi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan problem-based learning berbantuan Desmos mencapai keputusan aktual dan klasikal. Yang kedua, apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada model problem-based learning berbantuan Desmos lebih baik daripada tidak menggunakan Desmos? Yang ketiga, bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan problem-based learning berbantuan Desmos ditinjau dari self-confidence? Sehingga tujuan penelitian ini menguji kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran problem-based learning berbantuan Desmos. Yang kedua, menguji kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran problem-based learning berbantuan Desmos dibandingkan dengan tanpa bantuan Desmos. Yang ketiga, mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkatan self-confidence. Metode penelitiannya jenisnya mixed method sequential dengan desain penelitian explanatory design dengan lokasi penelitiannya ada di SMA Kesatrian 2 Semarang. Dengan metode pengumpulan data ada tes, angket, dan wawancara. Populasinya siswa kelas 11 MIPA SMA Kesatrian 2 Semarang. Sampelnya dengan penggunaan random sampling terpilih dua kelas yaitu 11 MIPA 1 sebagai kelompok kontrol dan 11 MIPA 2 sebagai kelompok eksperimen. Dengan subjek penelitiannya ada 6 siswa kelas yang terdiri dari 2 siswa percaya diri tinggi, 2 percaya diri sedang, dan 2 percaya diri rendah. Hasil dan pembahasan. Pertama, uji normalitas didapatkan nilai signifikansi 0,18 yang lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk uji hipotesis 1 menggunakan uji rata-rata pihak kanan diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada model pembelajaran problem based learning berbantuan Desmos
kurang dari atau sama dengan 6. Untuk menguji ketuntasan klasikal, diperoleh proporsi kemampuan pemecahan masalah pada model pembelajaran problem based learning berbantuan Desmos belum mencapai ketuntasan belajar klasikal sebesar 75%. Untuk uji dua rata-rata menggunakan pihak kanan, diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa menggunakan PBL berbantuan Desmos kurang dari atau sama dengan pemecahan masalah siswa menggunakan PBL tanpa berbantuan Desmos. Hasil dari uji kualitatifnya, untuk kemampuan pemecahan masalah siswa dengan self-confidence tinggi didapatkan peserta didik dengan self-confidence tinggi hanya mampu memahami masalah pada soal dan mampu merencanakan penyelesaian masalah. Dikarenakan pada siswa dengan self-confidence tinggi belum mampu menggunakan metode garis selidik untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada materi program linear. Untuk kemampuan pemecahan masalah siswa dengan self-confidence sedang, siswa hanya mampu memahami masalah pada soal dan mampu merencanakan penyelesaian masalah seperti pada siswa dengan self-confidence tinggi. Untuk siswa dengan kemampuan pemecahan masalah self-confidence rendah, peserta didik hanya mampu memahami masalah pada soal. Karena di pembelajaran siswa belum memahami metode titik pojok ataupun metode garis lidiknya. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini yaitu nomor 1, kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 11 MIPA SMA Kesatrian 2 Semarang menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan Desmos belum mencapai ketuntasan belajar secara aktual dan klasikal. Yang kedua, pembelajaran model problem based learning berbantuan Desmos tidak lebih baik dari model pembelajaran model problem based learning tanpa bantuan Desmos. Yang ketiga, peserta didik dengan self-confidence tinggi menunjukkan bahwa mampu memahami masalah pada soal dan mampu merencanakan penyelesaian masalah. Yang keempat, peserta didik dengan self-confidence sedang menunjukkan bahwa mampu memahami masalah pada soal dan mampu merencanakan penyelesaian masalah. Yang kelima, peserta didik dengan self-confidence rendah menunjukkan bahwa hanya mampu memahami masalah. Sekian paparan dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.